Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini bisa berbagi lagi kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan mari saya mengajak kita membaca dari Matius 10 ayat 16. Demikian Tuhan Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara, kalau kita diperintahkan untuk tulus seperti merpati, mungkin buat kita tidak ada masalah. Karena kita suka merpati, dan merpati dipakai untuk melambangkan segala sesuatu yang baik, saudara. Tetapi mungkin kita agak sedikit alergi kalau kita disuruh cerdik seperti ular. Kenapa? Karena selama ini ular dipakai selalu untuk melambangkan iblis, melambangkan segala sesuatu yang jahat. Nah, apakah Tuhan Yesus mengatakan atau mengajarkan kita supaya kita cerdik seperti ular dalam konteks yang jahat, saudara? Saya yakin tidak seperti itu. Nah, saudara, karena itu untuk tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab Bahasa Indonesia dari versi yang lain, saudara. Apa yang dimaksudkan dengan cerdik seperti ular? Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, saudara, kata cerdik seperti ular dituliskan sebagai waspada seperti ular. Ternyata, saudara, ular adalah binatang yang punya kewaspadaan yang tinggi. Karena itu, saudara, kita lihat kalau ular berjalan, dia tidak akan berjalan ceroboh, tergesa-gesa, tapi dia akan berjalan pelan, dan dia sambil melihat keadaan, saudara. Kadang-kadang dia harus berhenti untuk memperhatikan keadaan sekitar. Kenapa? Karena ular adalah binatang yang waspada. Nah, artinya kalau Tuhan Yesus berkata kita harus cerdik seperti ular, artinya kita harus jadi orang yang waspada seperti ular. Ya. Dan dalam Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia, saudara, kata cerdik seperti ular dikatakan kita harus bijak seperti ular. Ternyata ular adalah binatang yang dikatakan bijak, saudara. Mengapa? Karena ternyata ular tidak akan pernah menyerang manusia atau binatang yang lain, kecuali karena dua hal. Yang pertama karena dia lapar, dan yang kedua karena dia merasa terancam. Selebihnya, saudara, ular adalah binatang yang menghindari konflik, saudara. Ya, karena itu dikatakan ular adalah binatang yang bijak. Dan kemudian dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi mudah dibaca, saudara, kata cerdik seperti ular dikatakan sebagai pandai seperti ular. Jadi ular adalah binatang yang pandai. Kenapa, saudara? Karena ternyata ular adalah binatang yang tahu memilih mangsa sesuai dengan kapasitas dirinya. Ular yang kecil nggak mungkin dia cari mangsa yang besar, ya. Tapi ular yang kecil akan cari mangsa yang kecil yang sesuai dengan ukuran kapasitas rahangnya, saudara. Karena itu ular dikatakan adalah binatang yang pandai. Nah, saudara, kalau boleh saya simpulkan dari terjemahan yang lain tersebut, saudara, maka waktu Tuhan Yesus berkata kita harus cerdik seperti ular adalah kita harus pandai, kita harus mampu untuk menguasai dan mengendalikan diri kita, sehingga perkataan dan perbuatan kita tidak menimbulkan kesulitan bagi diri kita sendiri di waktu-waktu yang akan datang. Kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu? Karena ingat, Tuhan berkata konteksnya adalah aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Artinya, saudara, kalau kita seperti domba di tengah serigala, kita akan sangat mungkin menghadapi respon orang lain yang nggak baik bagi kita, merugikan kita, mencoba memperdaya kita, ya, mungkin menjengkelkan kita dan lain sebagainya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu harus cerdik seperti ular dalam konteks waktu kita menanggapi respon orang lain kepada kita, saudara. Ya, yang mungkin bisa menjengkelkan kita, bisa merugikan kita, dan lain sebagainya. Dengan cara bagaimana? Supaya kita pandai menguasai diri, mengendalikan diri, sehingga perkataan dan perbuatan kita meresponi orang lain tersebut, tidak menimbulkan kesulitan bagi diri kita sendiri di waktu-waktu yang akan datang. Nah, itulah yang dimaksud dengan cerdik seperti ular oleh Tuhan Yesus. Sedangkan tulus seperti merpati adalah berhubungan dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Biarlah kita melakukannya dengan tulus seperti merpati. Artinya apa? Motivasi kita melakukan sesuatu kepada orang lain atau berkata kepada orang lain selalu apa adanya, tidak ada tujuan mencelakakan atau membahayakan orang lain. Dan saya percaya kalau kita hidup seperti ini, cerdik seperti ular dalam menanggapi respon orang lain kepada kita, dan kita tulus seperti merpati dalam kita melakukan sesuatu pada orang lain, maka kita pasti akan menemukan segala yang baik di kemudian hari. Dan kita tidak akan menemukan masalah-masalah yang lahir dari kesalahan
kita sendiri. Dan saya berdoa biar kita semua diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukannya. Karena nggak selalu mudah, saudara, karena ini berhubungan dengan penguasaan diri, mematikan keinginan daging, mematikan keinginan diri sendiri. Karena itu mari berdoa bersama dengan saya, supaya kita bisa melakukannya oleh anugerah Tuhan yang melampaui kemampuan kita sendiri. Mari satukan hati dalam doa. Haleluya, Tuhan terima kasih buat pengertian yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, supaya kami hidup ini cerdik seperti ular, dalam menghadapi respon orang lain kepada kami, dan kami tulus seperti merpati waktu kami melakukan apapun buat orang lain, Tuhan. Supaya kami selalu mendapati segala yang baik dalam hari-hari depan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu mampukan kami untuk bisa melakukannya, sehingga kami menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu lepaskan berkat buat jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat yang terbaik, berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Diberkatilah segala yang kau kerjakan, diberkati segala apa yang kau usahakan. Tuhan membuat kau berhasil baik keadaanmu, dan kau jadi berkat buat banyak orang. Dan terimalah berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah, demikian saudara perenungan firman kita hari ini. Biar jadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan dan shalom.